Kapru, benar atau salah kuliah di FSRD ITB dan sempat kepikiran jadi seniman, malah jadi jurnalis? Benar. Kenapa tuh Kak? Karena nggak direncanain sih gitu. Jadi semuanya serba dalam tanda kutip lumayan spontan karena ada sebagian yang gara-gara diajakin teman. Oke. Kapru, benar atau salah saat jadi reporter di Metro TV disebut muka bencana? Benar, karena kalau ada bencana sering banget liputan itu. Kapru, benar atau salah ngiri ngeliat teman-teman seangkatan yang mungkin udah pada punya posisi atau jabatan di kantor mereka masing-masing? Salah karena apa ya, cukup puas dengan yang dilakuin sekarang gitu. Kapru, benar atau salah jadi freelancer sesungguhnya lebih berat karena serba nggak pasti dan banyak perhitungan sana sini? Benar, makanya mesti banyak persiapan gitu untuk hari-hari buruk yang mungkin terjadi. Kapru, benar atau salah penghasilan sebagai freelancer atau content creator di masa pandemi ini benar-benar terjun bebas bahkan sampai pernah nggak ada sama sekali? Benar, terutama pada saat pengetatan ya, entah itu PSBB atau PPKM yang levelnya begitu level tinggi, kerjaan meroket turun. Halo in people, pernah gak sih kalian rela-rela nih keluar dari zona nyaman buat sesuatu yang mungkin sempat orang anggap remeh? Padahal bisa jadi malah ini tuh banyak mendulang cuan dan juga bikin kepuasan batin karena ini adalah pilihan kalian. Dan pas banget bareng gue Gisa Lazaria, hari ini jadi narasumber Pocil Podcast Sambil Ngecil ada Kak Mariska Prudes. Hello. Travel blogger, social media influencer. Hai Kak, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Gimana nih Kak kabar dunia pertravelingan di masa pandemi sekarang? Kabar dunia pertravelingan sebenarnya sejujurnya amsyong sih, amsyong banget gitu. Tapi sekarang sudah mulai membaik perlahan gitu kan ya. Seiring kasus yang mulai semakin sedikit, mudah-mudahan sih gitu terus ya. Amin. Kita berharapnya. Dan sebenarnya tuh orang-orang tuh udah semangat pengen jalan-jalan itu udah tinggi banget. Sama. Udah diubun-ubun udah mau meledak gitu kayaknya. Tapi kan selama ini masih nahan. Yang mulai pergi yang udah vaksin, udah apa gitu kan. Ya mudah-mudahan sih kalau case-nya terus landai, mudah-mudahan bisa zero lama dan ya intinya kita melewati pandemi ini mudah-mudahan nanti survive lagi sih. Karena traveling kan udah jadi kayak kebutuhan juga ya, walaupun bukan kebutuhan primer tapi kayak tersier yang jadi kayak primer gitu ya nggak sih? Iya, apalagi keadaan sekarang butuh banget ya. Kak, bener gak sih penghasilan influencer, content creator di tahun 2020 sampai 2021 sempat terjun bebas karena COVID-19 dan gimana kakak survive ngelewatin itu? Sebenarnya tergantung jenis pekerjaannya mungkin ya. Kalau yang di travel ya karena aku sendiri kan ingat kan ya Maret 2020 kan udah mulai itu PSBB kita dulu bilangnya kan ya. Nah itu semua yang ada acara misalnya entah acara dulu kan acaranya offline semua ya, event lah atau misalnya ada media trip kemana, ada jalan kemana, udah cancel semua. Semuanya cancel kerjaan semua. Aduh sorry ya kita juga masih bingung gimana gitu kan. Semua brand atau misalnya tourism board apapun itu juga kan mikir gimana kondisinya, terus semua negara border ditutup. Jadi memang kalau yang di industri travel ya gitu nggak cuma influencer aja sih, semua kayaknya yang di bidang itu kena gitu kan ya. Terus pas lagi masa-masa itu apa yang kakak lakuin untuk survive? Kan pasti harus kayak muter otak gimana nih, kan tetap ada biaya-biaya yang masih terus berjalan ya kita bisa bilang. Untungnya dari awal aku mau, kan dulu kan aku keluar kan 2012 ya, udah lama udah lama banget. Dan resign 2012, sebelum resign tuh sempat ngobrol dulu sama kakak gitu kan, sama teman. Terus intinya kalau mau freelance harus sediakan tabungan hidup 6 bulan saat itu. Terus aku tetap nabung, jadi sudah punya biaya hidup yang cukup lah gitu kan ya, untuk biaya hidup, untuk mengcover kalaupun misalnya pandemi berjalan kayak 3 tahun masih bisa lah survive gitu ya. Untungnya gitu punya tabungan itu gitu. Jadi saat itu wah ini dari penghasilan sempet kayak menuju zero banget gitu kan ya, tapi dari tabungan masih aman gitu. Jadi ya udah, asal jangan gara-gara nggak bisa kemana-mana belanja kacau juga gitu kan ya. Jadi tabungan sih aman. Mungkin pelajaran juga sih ya, banyak teman-teman yang freelancer gitu di
pandemi itu jadi pelajaran banget gitu, kayak nggak cuma freelancer sih, mau kantor mau apa banyak banget yang kena kan. Betul. Potongan gaji gitu kan, banyak yang di layoff gitu. Jadi penting banget buat kita punya dana darurat, penting banget buat kita punya tabungan untuk biaya hidup minimal 6 bulan, kalau bisa 1 tahun sih gitu kan ya. Di highlight tuh, berarti harus punya dana darurat ya, mau freelancer ataupun enggak juga. Nah Kak, kan pasti banyak yang beda ya traveling di masa pandemi dan juga sebelumnya. Apa yang paling challenging nih buat kakak? Kalau traveling pandemi itu ya nggak bisa go show kayak dulu kali ya. Iya. Karena kan syarat perjalanan aja banyak gitu kan. Kalau dulu kan bisa kita mau terbang hari ini gitu kan. Kita mau terbang 1 jam lagi gitu, masih bisa gitu selama kita masih bisa beli tiketnya. Sekarang kan enggak, kita harus sekarang bisa sih misalnya antigen dulu segala macam, tapi persyaratannya lebih rumit gitu kan ya. Terus kita juga ngelihat situasi ini lagi penuh apa enggak gitu kan ya. Semua itu harus lebih plan gitu dibanding dulu. Dan dari segi budget juga akan lebih gitu ya. Costnya lebih untuk syarat perjalanan, terutama pada saat PCR. Ingat kan PCR dulu mahal banget. Kantong menangis. Bener, PCR bisa lebih mahal dari harga tiket pesawat, gimana itu kan ya. Jadi dari segi budget gitu kan ya. Terus juga syarat-syarat perjalanan. Terus kita juga kan mikir nanti keamanannya gimana segala macam, biar semua yang bareng sama kita tenang gimana gitu. Jadi emang lebih ribet gitu kan ya pada saat kita mau melakukan perjalanan pada saat pandemi ini. Kak, boleh flashback sedikit gak nih Kak? Kakak kan sebelum jadi memutuskan jadi travel blogger gitu, social media influencer, kakak sempat ambil kuliah FSRD ITB dan kepikiran untuk jadi seniman. Tapi kok malah jadi jurnalis, gimana tuh Kak ceritanya? Nah, aku tuh sebenarnya tuh orang yang kayak nggak terlalu punya plan dalam hidup gitu kali ya. Mungkin seniman tuh emang kayak begitu gitu kayaknya ya. Surprising dan nggak terlalu kayak wah harus punya achievement ini gitu. Jadi bukan punya orang yang punya goals tinggi, harus kayak gini, harus kayak gini, harus gini. Gue tuh lebih kayak tipe yang go with the flow aja gitu. Jadi dulu kuliah seni rupa karena memang dari kecil kan seneng gambar segala macam gitu lah ya. Itu udah di rumah kayak gitu, aku sama kakakku yang pertama Mendy, kita sama-sama seneng gambar. Dulu tuh kecil tuh dicoret-coret pokoknya rumah gitu kan ya. Traumanya si mama itu lah, rumah dicoret-coret gitu kan. Terus masuk SR, terus aku jurusannya seni lukis kan, jadi berpikiran kan emang jadi seniman banget gitu saat itu. Nah kita udah mau lulus nih, temen aku si Anita, aku panggilnya Boci gitu. Si Boci itu ngajakin, jadi lagi ada audisi waktu itu Metro TV bikin audisi di Bandung, di beberapa kota sih, salah satunya Bandung. Terus yang ngajakin, si Boci ngajakin kita semua, ikut seru-seruan lah gitu. Terus kayaknya kalau nggak salah 5 orang kita ikutan kayak audisinya gitu kan ya. Terus ternyata yang kepilih aku gitu kan. Terus jadi kayak gimana nih gitu. Dan pas lagi kayak misalnya kita bukan audisi kali ya, jadi kayak ya rekrutmen gitu kali ya. Karena pasti itu pun aku masih buta soal jurnalisme, buta nonton berita aja jarang banget gitu. Jadi pas ditanya, tapi mungkin karena pas ditanya bisa ngejawab tegas gitu-gitu ya, kayak nggak ada beban, mungkin itu yang jadi concernnya juga akhirnya diterima. Terus ya udah masuk, baru belajar tentang jurnalistik di situ gitu. Oke, itu first time di situ ya. Akhirnya jadi melenceng banget kan ya dari seni rupa tiba-tiba jadi jurnalis gitu. Jadi karena ikut sama teman, ikut ada rekrutmen itu, ada kemujuran dan akhirnya oke, coba aja dan lanjut. Akhirnya nyemplung ke sana. Wow, cool. Gitu ceritanya. Dan aku penasaran, pasti teman-teman juga udah pada penasaran sih gimana cerita Kak Pru zaman jadi jurnalis itu kayak gimana. Tapi sebelumnya mungkin kita cheers dulu nih Kak. Oke. Cheers. Kak Pru, boleh diceritain nggak pengalaman paling mengesankan sampai katanya sempat disebut muka bencana? Gimana itu ceritanya muka bencana? Ya ampun, itu lama banget. Jadi waktu dulu di TV, aku masuk tuh 2000. Pokoknya aktif-aktifnya dulu kita bilangnya reguler kan ya, news reguler. Jadi kayak kita kemana aja nih gitu, mulai dari DPR, KPK. Nah di gue inget tahun 2009-2010, mungkin teman-teman ingat, banyak banget bencana di Indonesia. Gitu kan ya, entah tanah longsor, entah gempa Padang gitu, teman-teman ingat. Jadi saat itu mungkin yang aktif tuh di angkatan gua kali ya. Jadi yang sering banget dipanggil salah satunya adalah diri aku ini gitu. Jadi kalau udah denger nih berita gitu ada bencana, terus wah lagi nggak kerja nih, lagi libur, lihat HP,
bentar lagi. Ada nama gue yang muncul. Tring gitu kan ya, ditelepon sama Korlip, ya bro gitu. Ya udah, tapi sebenarnya menyenangkan sih gitu. Itu adalah salah satu jenis liputan yang mungkin sedih ya, bencana segala macam, kita lihat langsung betapa devastated gitu kan ya kondisi saat itu. Tapi itu juga sangat membentuk mental, membentuk kerjasama tim, membentuk banyak banget pengalaman yang kita dapat dari situ gitu. Jadi kalau aku ngeliat tuh kayak, kalau untuk kita orang-orang hindarin bencana, tapi jurnalis itu istilahnya kakak mendatangi bencana gitu untuk ngelipet, dan itu challenging banget ya kak ya. Kayak ada istilah ya, walaupun sebenarnya nggak enak ya, dibilang kan bad news is a good news. Jadi maksudnya di saat ada bad news itu adalah berita yang harus dikejar gitu. Salah satunya adalah bencana. Dan itu tahun-tahun, bener-bener tahun-tahun bencana sih. Jadi orang ingetnya kalau ada bencana nih yang keluar di TV tuh mukanya si pro gitu, orang pada ingetnya gitu kan ya. Karena ada bencana apa, aku lagi, ada bencana apa, aku lagi. Sebenarnya nggak cuma aku sih, ada beberapa teman mungkin yang selalu available gitu kan ya. Dan kebenaran waktu itu juga ngekosnya deket kantor gitu kan ya. Jadi ya udah dipanggil lagi gitu itu lagi. Gitu. Tapi selain program bencana, pokoknya di rolling apapun ya, program apapun, atau kakak waktu itu apa aja kak pasti kayak? Jadi kalau dulu tuh kayak sebenarnya kayak training gitu kan ya, training tapi langsung kerja. Kayak di journalist development programnya tuh pertama-tama kayak kelas dulu, terus kerja di koran dulu tuh, jadi wartawan koran, ngerasain kerja di koran dulu, terus ditarik ke TV, terus di rolling program. Aku sempat di sport, sempat di investigasi, tapi aku nggak cocok banget investigasi kayaknya. kayak nggak enakan gitu loh orangnya, kayak ngambil diem-diem tuh kayaknya salah gitu, gua ngambil footage diem-diem tuh gitu, padahal nggak apa-apa kan, namanya juga jurnalis gitu. Terus sempat di ekonomi, parah banget, gue sama sekali nggak cocok di ekonomi gitu kan ya, karena kan emang sangat butuh pengetahuan khusus ya. Gitu. Jadi di rolling terus, seringnya sih di reguler, jadi liputannya seringnya KPK, DPR gitu, ada kejadian apa, ada breaking news, ada demo, ada bencana kayak tadi gitu. Terus baru pada akhirnya melipir ke travel, ke program travel akhirnya. I see. Jadi sampai sekarang pun lanjutnya ke travel juga ya kak? Akhirnya jadinya di situ deh dunianya. Well kak, bisa dibilang karir kakak saat itu udah shining, shimmering, splendid lah gitu ya. Tapi apa yang buat kakak sampai trigger untuk oke, aku jadi freelancer aja deh? Apa yang trigger itu kak? Sebenarnya mungkin triggernya bertahap kali ya. Jadi aku ngelihatnya proses gitu kan, orang kan kayak bilang ada enlightenment momennya nggak gitu kan ya. Buat aku sendiri nggak. Jadi pada saat waktu itu karena di program travel itu, karena yang punya sertifikasi menyelam scuba dive itu cuma dikit di kantor. Nah program travel kan banyak yang ada menyelamnya, jadi biasanya aku lagi dipanggil, dipinjem lah intinya, dipinjem dulu ya gitu, pro buat liputan ini. Lama-lama dari jalan gitu ngerasa apa ya, ada rasa yang sangat, ya tahu sih traveling kan menyenangkan, tapi gue ngerasa kayak ada yang fulfill my soul gitu in a certain way gitu pada saat jalan ke daerah-daerah. Apalagi kan kalau liputan TV kan daerahnya aneh-aneh ya. Betul. Kita bisa ke pedalaman Kalimantan, kita bisa nginep di kampungnya warga adat gitu kan ya, terus kita bisa ke hutan yang bener-bener nowhere gitu, nggak ada siapa-siapa selain timnya kita yang kayak cuma 3 orang gitu kan ya. Jadi ada banyak feel yang kayak wah gila, gue ngerasain kayak dunia bener-bener indah banget gitu kan ya. Kayak orang kayak ngelihatnya mungkin kayak ini kayak berlebihan, tapi beneran kayak ngerasain kebesaran Tuhan. Dunia itu begitu indah, gue itu begitu kecil gitu, gue sangat bersyukur segala macam, dan akhirnya kayak pengen banget bisa full di travel. Gimana caranya ya di tahun 2010, 2011, 2012 lah gitu kan ya. Dan akhirnya memutuskan kayak oke deh dicobain aja, ada satu profesi yang namanya travel blogger gitu. Ya mari dicoba, karena start dari yang di program travel itu ada teman yang di majalah segala macam, sama-sama anak media kan ya. Lu baru balik dari sini, bikinin artikel dong buat majalah gua gitu. Nah dari situ bikin, terus senang dengan apresiasi atas apa yang dilakukan dalam bentuk tulisan, bukan dari gua muncul gitu loh. Kalau tulisan kan kita di belakang kan ya, orang nggak tahu kita siapa gitu, tapi orang apresiasi tulisan kita dari itu tuh kayaknya happy banget gitu. Jadi startingnya dari situ. Well, based on experience nih kak, apa plus minusnya jadi freelancer travel? Plus minus freelancer,
sebenarnya kalau dari segi pekerjaan karena dulunya di media jadi mirip-mirip ya. Cuma timnya ya kecil. Dulu sendiri, sekarang udah ada kayak berdua gitu kan ya. Kalau enaknya dibanding dulu kerja di perusahaan kan kita ngikutin jadwal dari perusahaan kan ya. Pro besok jalan gitu. Oke gitu. Kalau sekarang besok ada ini, ada kerjaan, kita bisa punya posisi untuk apakah ini diambil atau enggak gitu. Misalnya kan kayak lu udah ada acara keluarga nih, kalau dulu kan nggak bisa bilang, Mas gue udah acara keluarga, katanya, ini kan kagak cuti, nggak bisa lah gitu kan ya. Sekarang punya wewenang untuk itu lah enaknya. Plusnya itu enaknya bisa atur ya. jadwal sendiri gitu kan ya. Mungkin kalau nggak enaknya sama seperti freelancer lainnya kan ada banyak ketidakpastian kan ya di dunia freelancer gitu kan ya. Antara soal nanti ke depannya kayak gimana karirnya kita. Makanya penting kan punya dana darurat segala macam sama insurance tuh. Kalau dulu kita kantor kan kita ada insurance dari kantor. Begitu gua resign kayak jeda 2 bulan bikin asuransi kesehatan gitu kan ya, dan darurat. Terus apa lagi ya, dari segi kalau jadwal karena dulu mirip-mirip di media ya, banyak event teman-teman yang kelewat kayak kawinan apa segala macem gitu kan ya, karena udah keburu ada kerjaan apa gitu. Plus minusnya sih gitu aja sih, lebih ke tapi enak. Dunianya sangat-sangat dinamis. Sangat dinamis dan kakak banget lah ya. Kakak banget lah. Nah, aku lihat nih blog kakak namanya Life is an Absurd Journey. Kenapa dinamainnya absurd? Ada alasannya nggak tuh? Karena buat aku sendiri sih lumayan absurd ya, kayak dulu kuliah seni rupa, ujuk-ujuk jadi jurnalis, jadi kayak dari ngelukis, bayangin deh scene ini kayak ada seorang perempuan melukis, brak, tiba-tiba dia dari tengah demo gitu kan. Dari demo tiba-tiba dia ngelihat ada bencana gitu kan. Dari situ terus tiba-tiba dia jalan-jalan lagi diving. Kayak perjalanannya lumayan absurd gitu, tapi menyenangkan. Absurd yang menyenangkan gitu kan ya. Dan semuanya nggak ada plan sih dari situ. Dulu kan kita nggak tahu lah kalau blogger bisa jadi profesi. Dulu kita nggak tahu kayak orang posting di sosial media bisa dapet duit. Mana mikir sih gitu kan ya. Dianggap remeh sama orang, ternyata wah ternyata bisa jadi profesi gitu. Jadi dari hal-hal yang tidak terbayangkan dan tidak terplan itu lumayan absurd buat diri aku sendiri, ternyata jadi journey yang menyenangkan gitu. Nice. Pernah nggak tuh Kak, ini kan sesuatu yang absurd. Nah, ketika kakak lagi di travel gitu, pernah nggak dapet undangan yang juga dibilang absurdnya kenapa nih? Maksudnya kayak pelayanannya pas lagi dapet undangan pelayanannya nggak oke, ternyata desanya atau destinasi wisatanya tuh kayak gak sesuai ekspektasi. Itu gimana outputnya Kak, untuk outputnya? Kalau untuk undangan sih biasanya kan dikasih tahu kemana, kita googling dulu sih biasanya sama teman-teman, kayak ini tempatnya kayak apa, mau nggak ya gitu kan ya. Cocok nggak sama yang pengen kita dapetin gitu kan ya. Jadi biasanya sih kalau dari ternyata nggak sesuai ekspektasi bukan kayak gitu. Masalah utama tuh biasanya cuaca. Jadi kita lihat ini, oh ini tempatnya oke nih gini-gini, pas datang hujan sepanjang hari ya. Pernah namanya cuaca kan kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi lebih ke kondisi yang kayak gitu. Atau misalnya kondisi-kondisi kayak pesawatnya delay, jadi kita nggak dapat connectingnya, jadi kita ada miss beberapa tempat yang nggak dapat gitu. Lebih ke hal-hal teknis sama hal-hal yang nggak bisa kita atur sih, kayak cuaca gitu. Gitu. Kak Pro, ada yang bilang liburan itu buat mengatasi stres, bisa mengatasi stres. Tapi biasa stres itu kan datang dari pekerjaan. Nah, pekerjaan kakak adalah liburan, traveler. Itu gimana Kak? Jadi gimana ya? Sebenarnya kalau dari kerjaan sih ya memang less stressful ya dibanding kerjaan lain gitu. Maksudnya mau misalnya jadwalnya padat, tanggung jawabnya banyak, lihat sunset kan orang langsung tenang gitu juga kan ya. Walaupun mungkin after itu ada banyak yang harus dilakuin nih gitu kan ya. Mungkin bukan stresnya tapi tanggung jawab kerjaannya aku ngelihatnya. Jadi kayak kalau orang lain kan kita kerja nih gitu kan ya. Terus kumpulin duit buat jalan-jalan. Pada saat jalan-jalan nggak ada tanggung jawab apa-apa. Buat nyenengin diri sendiri aja gitu kan. Nah kalau kami ini yang kerjaannya kayak entah travel blogger, travel influencer, atau misalnya orang-orang di media yang biasanya jalan-jalan, kan kita datang satu lokasi, kita cari informasi apa yang ada di situ dengan caranya masing-masing, terus kita ambil dokumentasi untuk kita bagikan gitu, misalnya dalam tanda kutip pemirsanya kita,
itu kan bentuk tanggung jawabnya gitu, kayak iya. semacam media juga. Jadi kita ambil informasi, kita ambil gambar atau video, kita bagikan nih ke teman-teman yang ngelihat postingan kita gitu. Jadi tanggung jawabnya lebih ke situ. Atau kadang-kadang setelah itu harus bikin artikel, setelah kita harus bikin video. Jadi lebih mungkin yang nggak stressful sih. Mungkin yang beban pekerjaannya adalah di situ. Apa yang lu lakukan after si trip itu. Jadi biasanya sih ada aku sama beberapa teman yang suka bikinnya rada late post gitu supaya kita bisa enjoy the trip juga gitu. Jadi nggak pas lagi trip. Jadi pas lagi trip mungkin ambil video, tapi nanti postingnya belakangan. Karena kalau misalnya langsung posting itu capek loh gitu. Benar-benar. Bisa kita ke beberapa tempat set kita ambil terus udah langsung harus ngedit, langsung posting Mikirin gitu kan. kata-katanya apa semuanya. Jadi sebenarnya akan lebih enjoy kalau bisa kayak gitu. Sambil ya semuanya juga sekarang ngelakuin itu sih. Mau lagi jalan apa kan ambil video, ambil foto gitu kan. Jadi stresnya tuh mungkin lebih dari tanggung jawabnya setelah itu, tapi karena sudah biasa dan aku juga udah dari media kali ya, jadi pressure-nya udah jadi biasa. kerjaannya mirip-mirip lah gitu. I see. Nah jadi kalau abis ngeliat sunset rasanya terbayang Tenang langsung. Tenang banget. Abis itu, oh ya harus kerjain lagi. Baru ingat lagi pas malam. Oh, itu belum transfer file, belum pindah-pindahin. Aduh. Post pro-nya itu banyak ya, Kak. Nah, anyway, kakak kan udah banyak nih keliling daerah di Indonesia maupun ke luar negeri, mau laut, darat, semuanya kayaknya udah banyak gitu. Mana daerah di Indonesia yang paling berkesan buat kakak? Salah satu favorit sih kayaknya akan selalu Misol ya. Misol tuh di Raja Ampat bagian selatan, MISOOL. Jadi kalau teman-teman mikirin Raja Ampat kan pulau-pulau karang tuh yang cakep-cakep itu. Nah di Misol tuh dia jauh sih, kayak dari Sorong tuh 5 jam lagi naik kapal gitu kan ya, naik speedboat. Tapi di situ pulau-pulau karangnya benar-benar bentuknya random banget gitu. Ada yang kayak menhir, ada yang kayak kerucut. Pokoknya bentuknya nggak biasa ya Kak ya. Ada yang kayak tembok tinggi banget, gede kayak gedung gitu kan ya. Jadi bener-bener keren dan kayak ke dunia yang lain gitu. Terus di sana juga ada danau yang isinya ubur-ubur yang tidak menyengat. Sebenarnya kan di Kakaban Kakak bisa pegang gitu. Bisa pegang di Kakaban juga kan ada, tapi yang di Misol tuh ada satu tempat namanya Len Makana. Itu emang untuk ke danaunya lebih susah sih. Kalau yang di Kakaban yang di Derawan kan udah ada platform ya, kayu, udah ada tangga segala macam. Di sana kita harus nerekel. Tahu nerekel nggak sih? Nganjetin batu. Karena tempatnya kan emang ya lumayan effort gitu buat ke situnya. Tapi begitu nyampe kita lihat dari atas itu, ini danau kalau misalnya lagi cerah, ubur-ubur naik semua tuh kayak cendol. Warna oranye-oranye banyak. Nggak mungkin kita nyebur nggak nyentuh sama sekali karena saking banyaknya, kayak jutaan kali ya. Gini tuh di mana-mana gitu. Ya ampun. Lucu kayak jelly sih sebenarnya, tapi hidup. Gerak. Lucu masuk banget. Bucket list aku dan in people nih ya. Misal Len Makana ya. Wah. Itu keren banget, pantai-pantainya juga ya udah jelas lah ya, bagus banget segala macam, buat snorkeling apa semua juga cantik, buat scuba dive juga oke banget gitu. Jadi itu salah satu tempat yang kayaknya akan selalu jadi favorit gitu. Unforgettable moment juga ya, bisa pegang jellyfish gitu. Gemes squishy. Nah anyway, kita ngelihat pembangunan destinasi wisata oleh pemerintah. Aku pengen nanya kakak, apa yang mungkin kakak bisa kasih masukan nih buat Pemda dan juga Kemenparekraf? Kalau pembangunan tempat wisata sih, aku lihat sebelum pandemi sih emang di-push banget ya. Ada kan yang namanya destinasi prioritas gitu kan ya. Kita lihat juga misalnya Mandalika tuh udah jadi gitu. Mungkin sih kayak kalau misalnya saran ke depannya, Indonesia kan luas banget. Jadi setelah yang ini jangan selalu fokus ke Bali lah gitu. Bali kan dia udah develop gitu intinya, dia udah jadi, tapi banyak banget daerah-daerah lain yang sangat potensial gitu kan ya, yang kalau dikelola dengan baik tuh bisa berkembang dan nggak cuma nguntungin misalnya orang-orang yang punya resort aja gitu, masyarakat lokalnya juga gitu, karena banyak tempat yang selama ini grow-nya memang dari masyarakat lokal dulu, kayak misalnya di Raja Ampat itu, kalau kita mau cari penginapan yang di tengah tuh nggak ada gitu yang made-nya, jadi antara homestay gitu
atau resort yang mahal banget, mahalnya banget Gak ada yang gitu tengah-tengah kan, ya. yang tengah-tengahnya nggak ada gitu. Sebenarnya kan itu bisa di-push dengan kayak pemerintah buka jalan buat investor ke sana gitu, atau mungkin ya gimana lah caranya pemerintah untuk mempromosikan itu, tapi yang selaras sama masyarakat lokalnya juga. Kayak misalnya homestay kan banyak dikelola sama masyarakat lokal. Even homestay-nya aja nggak murah loh. Tahun 2013 aku nginep di homestay itu 500.000 per hari per night. Lumayan loh. Iya, jadi karena di sana biaya hidup tinggi banget gitu kan ya. Terus bensin apa segala macam. Nah, itu butuh bantuan pemerintah buat ngelola itu gitu. Jadinya sebenarnya. Tapi dikelolanya dengan baik, jangan terlalu masif sampai masyarakat lokal terpinggirkan gitu. Tapi bikin sejalan aja, karena kan memang ada tempat-tempat yang karakternya emang nggak bisa terlalu masif. Kayak Raja Ampat kok dibikin masif, dibikin tiba-tiba ada hotel tinggi banget ya, selain nggak mungkin juga gitu kan ya, nggak cocok gitu kan ya. Jadi disesuaikan sama karakter daerahnya. Tiap tempat, nggak usah dipaksa juga tiap tempat harus jadi the next Bali gitu, karena kan karakternya beda. Mungkin yang ini lebih chill, lebih apa, target marketnya juga beda gitu. Tempat yang ini mungkin lebih anak muda gitu. Jadi ngelihat dengan per karakter seperti itu sih gitu. Satu lagi nih Kak, aku pengen nanya. Buat teman-teman yang pengen jadi content creator traveling khususnya, Kakak ada tips and triknya nggak nih Kak? Yang pertama sih tanyain ke diri sendiri, emang demen jalan nggak sih? Iya, karena kalau dia udah demen Kak, udah demen nih Kak, tapi dia maksudnya kayak kan kadang-kadang orang baru demen tapi kayak gimana nih arah-arahnya, apa tips-tipsnya gimana Kak? Sebenarnya sih mungkin yang penting nomor satu jangan langsung aiming pengen dapat duit sama jalan-jalan gratis dulu ya, gitu kan. Guys. Nanti takutnya kecewa gitu, karena yang pengen kan banyak banget ya. Ini kayak jadi artis lah gitu, yang mau tuh ke situ tuh banyak banget gitu kan. Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan gratis, jalan-jalan dibayar gitu kan ya. Jalan-jalan ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu, dan kerjanya jalan-jalan gitu kan. Hampir 90% orang mau kali ya, pengen gitu kan ya. Kecuali Elon Musk udah nggak butuh gitu-gituan lah dia gitu kan ya. Jadi dari situ kan untuk achieve sampai kita dikenal sama klien gitu, kita punya hubungan baik misalnya dengan berbagai tourism board, itu kan butuh proses gitu. Jadi pertama tuh siapkan diri kamu dulu sebelum kalian pengen menerima apa yang bisa didapat gitu loh. Jadi kayak kita belum bikin toko nih, tokonya masih kosong, tapi kayak kok belum ada orang yang datang bayar sama gue sih, padahal toko kita masih kosong nih gitu. Orang mau lihat apa gitu kan, intinya kayak gitu. Jadi build dulu, misalnya social media channelnya mau apa, Instagram, YouTube apa, bikin lu konten-konten yang bagus gitu kan ya. Buktikan diri gitu kan ya. Pertama emang kadang-kadang harus modal sendiri sih. Modal sendiri dulu ya awalnya ya. Selama ini blogger-blogger yang sekarang ya udah dari dulu kan, aku sama teman-teman kan udah dari dulu, di zaman dulu blogger belum jadi profesi yang dipandang menghasilkan gitu kan. Itu juga startingnya dari hobi, dari seneng sharing gitu kan ya. Jadi banyak banget yang modal sendiri dulu buat jalan, sharing terus akhirnya di notice gitu sama entah tourism board, Kementerian Pariwisata, atau misalnya resort atau apa, atau company itu. Jadi build dulu diri kamu yang dalam tanda kutip bisa dijual, baru nanti represent gitu. Terus kalau misalnya mau minta kerjasama juga dengan cara yang baik lah gitu. Mungkin karena sekarang kan kita zamannya komunikasi sangat singkat, pakai WhatsApp, pakai apa gitu kan ya, nggak langsung cut off, bisa gini nggak gitu kan. Jadi gimana pun kan di dunia profesional, dunia kerja itu ada cara komunikasi yang berbeda gitu, yang kita harus tahu. Walaupun mungkin kalau secara langsung kita ngomong rasanya aneh ya gitu ya. Misalnya salam kenal dan anak kan aneh kan ya sebenarnya kalau di dunia nyata. Nah tapi kalau di dunia profesional lakukanlah itu gitu. Misalnya kita email dengan baik ke ya misalnya marketingnya gitu, atau bagian misalnya PR hotelnya, kita perkenalkan diri kita, kita kasih portfolio kita gitu. Terus ajuin kerjasama nggak apa-apa gitu, bilang aja saya mengajukan kerjasama gini gitu. Tapi jangan kayak aku sering dengar kan kayak ada yang minta aku mau ke ini nih ke Bali gitu, mau barter, tiba-tiba barternya 5 hari 4 malam sekeluarga gitu kan ya. Anda siapa gitu kan, banyak yang kayak gitu kan. Akhirnya banyak komplain juga sebenarnya dari teman-teman yang di PR di hotel atau di apa, banyak yang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau mau bekerja sama, tapi kalau misalnya nggak di notice, nggak dibalas, nggak apa ya, jangan sakit hati gitu. Namanya juga kan kita berusaha nih gitu. Nanti kalau kalian sudah di tahap yang udah diakui di profesi itu juga, nanti kalian datang sendiri kok, tenang aja. Gitu. I see. Kalau kayak gitu, dicatat tuh ya, bonus tuh buat para the next content creator travel, harus punya mental seperti itu, attitude seperti itu. Last but not least nih Kak, apa harapan Kakak di tahun 2022?
Wah, harapan 2002 kayaknya nggak terlalu muluk-muluk ya gara-gara pandemi, jadi nggak terlalu. Tapi realistis lah ya gitu ya. Benar. Semoga tetap sehat gitu kan ya. Teman-teman juga sehat gitu. Banyak banget kehilangan di 2021 ini kan ya, sedih banget. Terus mudah-mudahan sih case tetap low ya, supaya semua industri bisa bangkit perlahan gitu kan ya. Nggak cuma di dunia travel aja. Sedih banget, banyak di layoff, banyak temen yang kayak usahanya mati gitu kan ya, terus kayak mesti jual apa gitu. Itu sedih banget, kayak 2020-2021 tuh dipukulin habis-habisan nih kita semua gitu kan ya. Mudah-mudahan 2022 bisa cerah. Dan untungnya orang Indonesia kan lumayan konsumtif ya, jadi kayaknya industri-industri ini bisa lebih cepat recover lah dibanding negara-negara lain, mudah-mudahan gitu. Amin. Terima kasih, kita aminkan semuanya in people. Well, thank you so much Kak Mariska Prudence. Terima kasih. Semoga karirnya semakin shiny, shimmering, splendid. Amin. Dan bisa semakin mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Dan yang pasti nih Kak, buat in people tadi udah dicatat, semoga bermanfaat. Selain bermanfaat, gue Gisela Azaria dan Kak Mariska Prudence mau pamit dulu. See you di Pocil selanjutnya, podcast sambil ngecil. Bye.